Rekam dulu kuliah ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa memulai kembali mata kuliah kita yaitu ilmu gharibil hadis yang setelah kita libur cukup lama yaitu libur UTS dan juga libur Ramadan. Mudah-mudahan pada pertemuan perdana ini pasca liburan kita bisa memulai kembali dengan semangat yang sama, semangat yang diniati untuk mencari ilmu dan juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kitab Gharibil Hadis yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah, salah seorang ulama yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar namanya ketika mengambil mata kuliah mukhtalif hadis, ya, ilmu mukhtalifil hadis. Karena salah satu karya beliau yang cukup fenomenal, ya, adalah kitab tentang mukhtalifil hadis, ya, takwil mukhtalifil hadis, ya. Apakah screen saya sudah tampak, teman-teman? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, ya. Teman-teman sekalian, kitab yang ada di saya yang akan kita gunakan dan kita bersama insya Allah akan berkenalan dengan kitab ini, ya. Ini edisi yang ditahqiq atau di apa namanya? Atau di edit gitu, ya, oleh seorang ulama namanya Abdullah Al-Jaburi namanya, ya. Ini nama pentahkiknya, ya, ini editornya istilahnya. Karena setiap kitab itu hampir bisa dipastikan ada editornya atau muhakkiknya. Setiap muhakkik biasanya punya kelebihan tersendiri dan kadang-kadang punya kekurangan juga, ya. Ada beberapa kitab yang cukup populer, ya, selain karena kitab itu terkenal, juga karena muhakkiknya terkenal, ya. Sebentar, saya ini siapa tadi yang masuk? Oke. Masih tampak share screen saya? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, muhakkik, ya. Jadi setiap kitab itu, ya, ketika ditahqiq atau diedit oleh seorang tertentu yang dia punya kredibilitas dalam mengedit naskah, ya, dalam mentahqiq naskah, biasanya terbitan itu sangat populer dan sering menjadi terbitan yang bestseller. Misalkan editor-editor yang terkenal, ya, diantaranya itu ada namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya. Itu salah seorang editor yang cukup cukup bergengsi dan cukup dihargai oleh kalangan akademisi karena editan yang ditulis oleh beliau atau naskah yang diedit oleh beliau itu sangat baik, ya. Kemudian ada lagi Muhammad Ahmad Syakir, seorang ulama kontemporer. Dia juga seorang editor juga. Bahkan teman-teman mungkin juga mengenal dan tidak asing dengan nama seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Itu juga beliau adalah seorang editor. Nah, kembali ke kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Qutaibah ini, ya. Kitab ini diterbitkan oleh Darul Ihya It-Turath Al-Islami.
Jadi yang kita gunakan, khususnya yang saya miliki, itu adalah kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Qutaibah yang ditahqiq oleh Abdullah Al-Jaburi, terbitan Ihya Ut-Turath Al-Islam. Baik, di pertemuan ini kita nanti akan sekilas membahas tentang siapa itu Ibnu Qutaibah sebelum kita masuk ke dalam kitabnya. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita dan saya terutama akan selalu memperkenalkan terlebih dahulu siapa pengarang kitab ini, kemudian nasabnya seperti apa ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari biografi pengarang kitab ini begitu, dan kalau perlu apa yang bisa kita kritisi. Nah, Ibnu Qutaibah ini saya mulai ya, ini saya ambilkan langsung dari kitab Gharibul Hadis yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Biografi ini teman-teman sekalian itu ditulis oleh muhakkik tadi, oleh Abdullah Al-Jaburi. Ya, jadi ini bukan ditulis oleh Ibnu Qutaibah, tapi ditulis oleh Abdullah Al-Jaburi. Nah, makanya salah satu tugas editor ya, selain meneliti naskah yang sedang akan ditahqiq begitu, juga adalah biasanya memberikan kata pengantar ya, memberikan kata pengantar, kemudian menjelaskan biografinya siapa, metodologinya pengarang kitab ini seperti apa. Nah, itu seperti itu, salah satu tugas editor. Nah, di kuliah umum kemarin kita cukup menarik ya disampaikan oleh narasumber kita dari Malaysia waktu itu, membahas tentang tahqiq naskah begitu. Baik, kita kembali. Ibnu Qutaibah ini punya nama Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Jadi namanya itu Abdullah ya. Kemudian dia punya bapak namanya Muslim, kakeknya namanya Ibnu Qutaibah ya. Tapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu Qutaibah. Jadi nama aslinya sebenarnya adalah Abdullah ya, bapaknya Muslim, kemudian kakeknya Qutaibah. Kemudian dia punya punya kunyah ya, namanya Al-Marwazi. Kemudian Ad-Dinawari, lalu kemudian Al-Kufi, kemudian Al-Baghdadi, dan dia punya laqab namanya Abu Muhammad ya. Asluhu min Marwil Azmi atau Marwis Syahijan ya. Marwil Azmi itu kalau teman-teman cari di internet itu adalah salah satu daerah yang terletak di satu negara yang sekarang itu disebut sebagai Turkmenistan ya. Jadi ini nama kuno dari salah satu daerah di Turkmenistan ya, Marwil Azmi atau Marwis Syahijan ya. Marwis Syahijan, ada yang membaca Marwis Syahijan gitu. Jadi asal dari Ibnu Qutaibah itu adalah dari Marwil Azmi, salah satu daerah di Turkmenistan. Kalau negara kita kita sekarang mengenal ada nama negara namanya Turkmenistan. Wulida bil Kufah, ia dilahirkan di Kufah. Jadi asalnya ya, aslinya itu adalah dari Marwil Azmi, kemudian dia dilahirkan di Kufah. Wakila, ada yang berpendapat bahwa dia itu dilahirkan bukan di Kufah, tapi di Baghdad ya. Jadi ada dua perbedaan pendapat terkait tempat di mana Ibnu Qutaibah itu lahir. Ada yang mengatakan dia lahir di Kufah, ada yang mengatakan dia lahir di Baghdad ya. Jadi dua pendapat ini yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan karena ada riwayatnya masing-masing ya. Memang perlu penelusuran lebih lanjut kalau teman-teman ingin mengetahui sebenarnya dia lahir di mana. Tapi setidaknya dua pendapat ini ya, dua riwayat ini yang sampai hari ini diterima oleh para sejarawan terkait tempat lahirnya Ibnu Qutaibah. Kapan dia lahir? Fi mustahili Rajab ya, sanata salasi ashrah wa mi'atain lil hijrah. Dia lahir pada permulaan bulan Rajab
Ya, tanggalnya tidak disebutkan pasti, dia hanya menyebutkan mustahil. Ya. Mustahilir Rajab. Itu artinya di awal permulaan bulan Rajab. Ya. Pada tahun 213 Hijriah. Ya. Jadi dia lahir pada tahun 213 Hijriah. Wa nasha'a fi mautini waladatihi, ya, atau wiladatihi, ya. Fasaqifa ulumil arabiyyah wa ulumis syariah, ya. Fasaqifa ulumil arabiyyah wa ulumis syariah, ya. Dia tumbuh di tanah kelahirannya. Jadi dia, kalau tadi pendapat yang mengatakan di Kufah dia lahir, lalu dia kemudian masa remajanya juga dihabiskan di Kufah, ya. Nasya'a fi mautini wiladatihi. Dia tumbuh di tanah kelahirannya, ya, di negeri kelahirannya. Kalau yang berpendapat di Baghdad, dia setelah lahir di Baghdad, kemudian tumbuh, ya, masa remajanya dihabiskan di Baghdad. Fathaqifa ulumal arabiyyah wa ulumas syariah. Lalu dia kemudian belajar ilmu bahasa Arab, ya, sebagai bahasa ibu pada waktu itu di sana, dan ilmu-ilmu syariah, ya. Wa darasa ilmal kalam. Dia juga belajar ilmu kalam, ya. Wa akhadha tarafa min ulumi al-falsafati wal mantiq. Nah, ini yang unik, ya. Dia juga kemudian mengambil, ya, istilahnya pelajaran, ya, mata kuliah begitu tentang filsafat dan mantik, ya. Jadi makanya Ibnu Qutaibah ini terkenal sebagai ulama yang rasional karena dia punya background mendalami filsafat dan mantik, ya. Jadi selain belajar bahasa Arab, ilmu syariah, kemudian ilmu kalam, dia juga belajar filsafat dan juga mantik. Summa ta'ammaqo fi ulumil arabiyyah wal hadis wal fiqh, ya. Lalu kemudian di perjalanannya Ibnu Qutaibah lalu mendalami beberapa ilmu tertentu. Kalau yang tadi itu hanya sekedar apa istilahnya, ya, menambah wawasan lah, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian dia mengambil spesialisasi, ya, mendalami beberapa ilmu. Yang pertama adalah ilmu bahasa Arab. Ya, makanya nanti dia terkenal sebagai salah satu tokoh ulama nahwu, ya. Lalu kemudian tentu adalah ulama atau bidang studi di keilmuan disiplin ilmu hadis. Lalu yang ketiga fikih. Nah, 3 disiplin ilmu inilah yang kemudian melambungkan nama Ibnu Qutaibah sebagai seorang ulama yang monumental. Meskipun nanti kalau kita baca dalam beberapa karyanya ada namanya Tafsir Mushkilil Quran. Dia punya kitab Tafsir Mushkilil Quran. Dia menulis satu kitab yang khusus membahas kitab kata-kata yang muskil di dalam Al-Quran. Sama kalau gharibul hadis itu adalah membahas kitab kata-kata yang gharib, yang susah dipahami dalam hadis, dia juga punya kitab semacam itu dalam bidang Al-Quran sesungguhnya. Judulnya Tafsir Mushkilil Quran, ya. Tapi di sini tidak disebutkan oleh editornya, ya, Abdullah Al-Jamburi tadi, tentang kepakarannya dalam bidang Al-Quran. Tapi bukan berarti dia tidak pakar dalam bidang Al-Quran. 3 disiplin ilmu ini yang, ya, istilahnya paling menonjol lah, ya, menurut Abdullah Al-Jaburi tadi. Oke. Selanjutnya, wa talaqqa al-ilma an masyahiri syuyukhi asrihi. Lalu dia memperdalam ilmu-ilmu kepada para syekh, ya, di zamannya pada waktu itu, ya. Jadi guru-guru atau ulama-ulama besar yang hidup pada masa Ibnu Qutaibah masih remaja, ya, beranjak dewasa, ulama-ulama besar pada waktu itu, itulah yang diambil ilmunya oleh Ibnu Qutaibah. Wahum katsur. Ulama-ulama yang diambil ilmunya oleh Ibnu Qutaibah itu jumlahnya banyak, katsur, ya. Wa rubbama yazidu adaduhum 'alal arba'ina, ya. Ada yang mengatakan jumlahnya itu sampai 40 ulama, 40 orang, ya.
Innamal ladzina atsaru fi saqafatihi al-lughawiyah. Ya. Salah satun ya. Abu Hatim As-Sijistani. Nah, tidak tampak. Ya. Abu Hatim As-Sijistani ya. Warroyashi Abul Fadl wal asammi sebentar. Ini wal asma'i Abdul Malik bin Quraib ya. Jadi dia belajar kepada beberapa syekh ya yang terkenal pada masanya yang jumlahnya banyak dan kemudian ada yang mengatakan sampai 40, tapi di antara jumlah ulama yang diambil ilmunya oleh Ibnu Qutaibah ada orang yang sangat mempengaruhi terhadap keilmuannya, khususnya dalam bidang lughawi, dalam bidang bahasa Arab ya. Siapa itu? Jumlahnya ada 3. Ya, ini ulama-ulama yang sangat mempengaruhi Ibnu Qutaibah. Pertama, Abu Hatim Al-As-Sijistani. Ya. Kemudian Ar-Royashi Abul Fadl. Ya. Yang ketiga, Al-Asma'i Abdul Malik bin Quraib. Ya. Jadi 3 ulama ini yang disebut oleh Abdullah Al-Bajuri ya ini ya, oleh editor kitab ini, itu ulama yang sangat mempengaruhi keilmuan Ibnu Qutaibah ya, fi saqafatihi al-lughawiyah ya. 3 orang ini. Nah, itu dalam bidang bahasa. Wa fi ulumil fiqhi wal hadis. Di bidang ilmu fikih dan hadis ada juga ulama-ulama yang sangat mempengaruhi Ibnu Qutaibah. Siapa itu? Ishaq bin Ibrahim ya, di antaranya Al-Hamdali ya. Al-Hamdali ini lebih dikenal dengan, dan saya yakin teman-teman kalau pernah mendengar nama ini nama yang lebih populer daripada nama Al-Hamdali ya. Nama Al-Hamdali ini tidak terlalu populer, tapi yang populer itu justru nama apa ya? Nama julukannya yaitu Ibnu Rohawai ya. Nah, itu salah satu ulama guru dari Ibnu Qutaibah dalam bidang ilmu fikih dan hadis. Wa huwa ahadu kibari ahlil hadis wal fikhi fi zamanihi. Ya, jadi Ibnu Rohawai itu adalah salah satu ulama besar ya, kibarul ulama di bidang ilmu hadis dan fikih pada zaman Ibnu Qutaibah masih hidup. Bahkan Ibnu Rohawai ini adalah Syekhul Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Al-Bukhari ya. Jadi kalau kita takjub ya dengan keilmuan Al-Bukhari, maka ada gurunya yang apa istilahnya, yang Al-Bukhari mengambil ilmu darinya, yaitu Ibnu Rohawai. Kemudian An-Nasai dan juga At-Tirmidzi. Ya, itu beberapa murid dari Ibnu Rohawai ya. Jadi Ibnu Rohawai ini adalah guru dari para ahli hadis. Ada Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai ya, Imam At-Tirmidzi. Oke. Jadi itu ya, di bidang bahasa ada 3 ulama yang sangat mempengaruhi Ibnu Qutaibah. Dalam bidang ilmu fikih dan hadis juga ada beberapa ulama yang sangat mempengaruhi, diantaranya adalah Ishaq bin Ibrahim dan juga Ibnu Rohawai. Oke, kita lanjutkan. Wa yuzharu atharu haula'il al-jallati minal ulama fi jami'i kutubihi wa bi khassatin fi kitabihi Gharibil Hadis. Dan keilmuan dari para ulama tadi ya, guru-gurunya itu tampak dalam karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Jadi asar itu apa ya? Bekas atau dampak dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari guru-guru yang tadi disebutkan di atas itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan dalam semua kitab Ibnu Qutaibah, khususnya kitab Gharibul Hadis ya, karena kita sedang membaca kata pengantar kitab Gharibul Hadis ya, karya Ibnu Qutaibah, maka tentu yang ditonjolkan adalah kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Qutaibah ini ya. Oke. Lanjut,
Nah, ini ada satu paragraf penting yang perlu perlu mendapat perhatian juga ya, teman-teman sekalian. Summa yabdu anna li abihi asaran fi dirasatihi ya ulumil hadis ya. Idh huwa minal mustaghillina fihi kama ya yankilu anhu waladihi Ibnu Qutaibah. Summa yabdu anna li abihi. Kemudian ada satu riwayat, ya, ada satu cerita, muncul satu kisah bahwa katanya ayahnya itu juga punya pengaruh terhadap keilmuan Ibnu Qutaibah khususnya dalam bidang ilmu hadis. Kenapa? Karena bapaknya itu juga salah seorang ahli hadis gitu. Kama yankilu anhu waladihi Ibnu Qutaibah ya fil gharibi wa fi ghairihi min kutubihi, sebagaimana diakui sendiri oleh Ibnu Qutaibah ya bahwa dia mendapatkan ilmu dari bapaknya sendiri ya. Ini bisa dijumpai dalam pernyataan Ibnu Qutaibah sendiri dalam kitab Al-Gharib, maksudnya Gharibil Hadis, dan juga kitab-kitabnya yang lain ya. Cuma nah ini bentuk kritis dari editor editor kitab ini, yaitu Abdullah Al-Jaburi tadi. Illa annana la najidu khabaran lahu fi kutubi rijalil hadis. Hanya saja kami, maksudnya kami di sini adalah editor kitab ini ya. Kami belum pernah mendapati satu riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Qutaibah itu mendapatkan ilmu ya, terutama ilmu hadis dari bapaknya sendiri. Ya, di mana? Di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis. Ya, jadi dalam kitab-kitab Rijalul Hadis itu editor kitab ini belum pernah menemukan bahwa Ibnu Qutaibah itu mendapatkan atau mengambil ilmu dari bapaknya sendiri. Ya, meskipun oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab-kitabnya ya yang dia tulis mengakui bahwa bapaknya juga punya pengaruh ya terhadap keilmuannya, khususnya ilmu ulumul hadis. Oke, baik, kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya dulu sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita masuk ke wafatuhu ya. Wafatnya Ibnu Qutaibah. Di mana, kapan begitu ya. Dan sebabnya apa begitu. Baik, wafatnya kapan dan di mana? Wafi Baghdad. Dia diriwayatkan meninggal di kota Baghdad ya. Tuwfiya Ibnu Qutaibah ya, Ibnu Qutaibah wafat fi sanati sittin wa sab'ina wa mi'ataini lil hijrah. Jadi meninggalnya di kota Baghdad pada tahun 276 Hijriah ya. Jadi kalau kita hitung teman-teman sekalian ya, jadi lahirnya tahun 200 berapa? 213. Ini saya matematikanya lemah jadi harus pakai kalkulator ini ya. 200 berapa ini? 213. Kemudian dia meninggal pada tahun 276. Usianya kurang lebih 63 tahun ya. Jadi wa fi Baghdad tuwfiya Ibnu Qutaibah fi sanati sittin wa sab'ina wa mi'atain lil hijrah ala ashahhir riwayati wa awthaqiha ya. Jadi menurut riwayat yang paling sahih dan paling kuat, Ibnu Qutaibah itu meninggal di Baghdad pada tahun 276 Hijriah ya, atau usianya sekitar 63 tahun ya. Itu pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling sahih lah katakanlah seperti itu. Apakah ada pendapat yang lain yang mengatakan lahirnya
atau meninggalnya di tahun berapa ya, usianya berapa. Sebentar ya, ada anak saya mau masuk. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Apakah ada pendapat lain? Ternyata ada, teman-teman sekalian, dari beberapa sejarawan ya yang mengatakan tahun kelahiran Ibnu Qutaibah secara berbeda. Ya. Waqad zakartu ya, karena ini yang menyebutkan siapa namanya editor kitab ini. Waqad zakartu riwayati ukhra. Ya. Aku juga menyebutkan riwayat-riwayat yang lain. Aku di sini adalah editor kitab ini. Taqulu innahu tuwfiya fi sanati sab'atin wa sittin wa mi'atain lil hijrah. Ya, ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 267 ya. Ada yang mengatakan 270 Hijriah. Ada yang mengatakan 271 Hijriah dan lain sebagainya ya. Wa mimma ya yu'akkadu ar-riwayatul ula ya. Tapi di antara riwayat-riwayat itu, riwayat yang lebih kuat itu adalah riwayat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa atau riwayat yang paling awal tadi ya, yang mengatakan bahwa Ibnu Qutaibah itu meninggal pada tahun 276 ya. Maksudnya riwayat pertama itu tadi yang disebutkan paling atas ini. Apa sebabnya? Nah, si editor kitab ini menjelaskan ada dua sebab mengapa Ibnu Qutaibah itu ya diriwayatkan oleh riwayat yang lebih kuat meninggalnya pada tahun 276 Hijriah. Pertama, ijma'u jamharatin minal mu'arrikhina 'alaiha. Ijma'nya mayoritas para sejarawan terhadap pendapat yang pertama tadi yang mengatakan Ibnu Qutaibah meninggal tahun 276 Hijriah. Ya, jadi ada semacam konsensus begitu. Ada ijma' di antara para sejarawan. Yang kedua, selain itu dikuatkan oleh riwayat muridnya, ya. Jadi muridnya ini ada dalam footnote sebenarnya ya. Jadi tapi ini footnote-nya tidak saya sertakan ya. Nanti bisa dilihat di kitab aslinya. Ada footnote-nya nama muridnya sebenarnya. Nomor 2 ya, ini pendapat yang kedua untuk argumentasi yang kedua, katakanlah seperti itu. Karena ada pengakuan dari muridnya sendiri yang namanya Qasim bin Asbah al-Bayani ya. Jadi ada muridnya si Ibnu Qutaibah namanya Qasim bin Asbah al-Bayani al-Andalusi ya. Ketika itu dia sedang pergi ke Baghdad ya. Wa annahu rahila ilaihi fi Baghdad. Dia sedang rihlah ilmu, sedang mengambil ilmu kepada Ibnu Qutaibah di Baghdad ya. Dan itu terjadi pada tahun 274 Hijriah ya. Jadi pada tahun 274 Hijriah muridnya yang namanya Qasim bin Asbah al-Bayani ini itu rihlah ilmiah ya, mengambil ilmu pada Ibnu Qutaibah di Baghdad ketika itu. Nah, tidak terselang lama ya, sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahunan begitu, Ibnu Qutaibah meninggal ya, sehingga ya secara logis, dan ini pengakuan dari muridnya sendiri yang namanya Qasim bin Asbah, bahwa Ibnu Qutaibah meninggalnya tahun 276. Pertama, karena saya pada waktu itu sedang mengambil ilmu di sana ya. Jangan dibayangkan ya, kalau orang di sana dulu itu mengambil ilmu itu sampai bertahun-tahun. Selain perjalanannya jauh ya, tentu mengambil ilmunya cukup lama gitu. Ya. Nah, dari sini kemudian Abdullah Al-Jaburi, editor kitab ini, menguatkan ya, merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Qutaibah itu
meninggalnya pada tahun 276 Hijriah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menggali tentang apa sebabnya kenapa Ibnu Qutaibah itu meninggal dunia. Ya, ini. Jadi setelah kita tahu kapan dan di mana dia meninggal, sebabnya apa? Waqad ikhtalafat ar-riwayat, ya. Ada banyak riwayat yang berbeda-beda fi sababi mautihi, tentang sebab meninggalnya Ibnu Qutaibah. Fa ba'duha, ya, sebagian riwayat itu, ya, yadhhabu ila anna sababahu aklatu Huraisah, ya. Jadi sebagian riwayat itu, ya, pendapat itu mengatakan bahwa sebab meninggalnya Ibnu Qutaibah itu karena aklatu Huraisah. Ketika dia sedang makan Huraisah. Huraisah itu semacam bubur, ya. Jadi ketika dia sedang makan bubur, ya, setelah makan bubur lah katakanlah seperti itu, fa asabathu minha al-hararah. Ibnu Qutaibah lalu merasakan panas yang luar biasa dalam tubuhnya, ya. Wa ma zala yatashahhadu hatta al-fajr. Sampai-sampai rasa panas dalam tubuhnya itu terasa hingga fajar, hingga subuh. Jadi dia makan malam, lalu kemudian rasa panasnya dalam tubuhnya itu sampai subuh. Jadi bayangkan lama sekali, ya. Summa aghma alaihi, sampai kemudian Ibnu Qutaibah itu aghma, pingsan. Wa tuwfiya, lalu kemudian meninggal. Jadi pendapat pertama, sebab meninggalnya Ibnu Qutaibah itu karena makan Huraisah, semacam bubur lah kalau di kita itu. Lalu kemudian ada rasa panas dalam badannya dia, dirasakan lama sekali sampai dia pingsan, lalu kemudian wafat. Pendapat kedua mengatakan, wa ba'duha yadhhabu ila annahu tuwfiya faj'atan. Ya. Sebagian lain, ya, riwayat-riwayat yang lain itu menunjukkan atau menceritakan bahwa Ibnu Qutaibah itu meninggal faj'ah, tiba-tiba, ya. Gak ada angin, gak ada hujan gitu, ya, gak sakit, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba meninggal, ya. Wa dzakara Abul Faraj Ibnul Jauzi, ya. Ini sebagaimana, ya, yang diceritakan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam satu riwayat, ya. Fi maudhi'i wafatihi, ya. Oh maaf, ini sudah beda konteks lagi. Ini menceritakan tentang tempat wafatnya. Maaf. Jadi tadi berhenti titik sampai di situ, ya. Wa ba'duha yadhhabu ila annahu tuwfiya faj'ah. Jadi sebagian yang lain berpendapat bahwa meninggalnya Ibnu Qutaibah itu karena meninggal tiba-tiba, ya. Ya mungkin serangan jantung lah kalau mungkin dikontekstualisasikan ke zaman kita sekarang, ya. Karena kan orang biasanya kalau sebelumnya sehat-sehat tiba-tiba langsung meninggal, biasanya itu serangan jantung atau ada pembuluh darah yang pecah dan lain sebagainya, ya, wallahu a'lam. Tapi intinya sebagian riwayat itu menceritakan Ibnu Qutaibah itu meninggalnya tiba-tiba. Ya, jadi ada dua riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Qutaibah meninggal karena makan semacam bubur lalu dia pingsan meninggal dunia. Lalu ada yang mengatakan Ibnu Qutaibah meninggal secara tiba-tiba. Wa dzakara Abul Faraj Ibnul Jauzi. Nah ini tadi yang saya sebutkan, mohon maaf keliru sedikit. Abul Faraj Ibnul Jauzi menceritakan satu riwayah, ya, fi maudhi'i wafatihi, tentang tempat meninggalnya Ibnu Qutaibah. Faqala, ya. Jadi Ibnul Jauzi dia mengatakan tuwfiya bil Kufah. Ya. Jadi Ibnu Jauzi punya riwayat, punya pendapat bahwa meninggalnya Ibnu Qutaibah itu bukan di Baghdad sebagaimana tadi di awal disebutkan, tapi di Kufah. Ya. Dia kemudian menceritakan wadufina ila jambi qabri Abi Hazim Al-Qadi. Dia dikubur di samping kuburannya Abu Hazim Al-Qadi. Tapi, ya, sekali lagi oleh editor, oleh Abdullah Al-Jaburi dikatakan bahwa wahwa ra'yun gharibun. Pendapatnya Ibnul Jauzi ini pendapat yang asing, pendapat yang jarang dikemukakan oleh para sejarawan. Jadi sejarawan itu lebih sepakat dengan pendapat bahwa
Ibnu Qutaibah meninggalnya di Baghdad pada tahun 276 Hijriah. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang biografi Ibnu Qutaibah ya, karena masih cukup cukup panjang begitu, masih ada apa kitab-kitabnya ya, kemudian kepakarannya dalam bidang apa begitu. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang mau bertanya atau didiskusikan, monggo. Bisa Ustaz, Afan, saya Ya, silakan. ingin bertanya mengenai Ustaz, terkait presensi Ustaz. Yang masih Ya. belum ada perbaikan dari TU Ustaz, bagaimana Ustaz? Presensi yang sebelum UTS ya? Iya Ustaz, masih ada errornya. Kemudian untuk presensi hari ini juga saya belum dapat Ustaz, presensi untuk hari ini. Itu sudah saya share di grup kok. Antum telat masuk tadi ya, Mas Ahmad ya? Iya Ustaz, saya habis kontrol ini atap rumah Ustaz. Lagi Itu sudah saya perbaikan share Ustaz. di grup. Silakan diisi Naam. bagi yang ini. Ustaz. Ustaz mau bertanya. Oke, silakan Mas siapa ini? Mas Haki, silakan, tafadhol. Ya. Nah, yang pertama apa yang melatar belakangi Ibnu Qutaibah membuat kitab Gharibul Hadis ini. Yang kedua, apa yang membedakan, apa mungkin kelebihan atau kualitas kitab ilmu Gharibul Hadis ini karya Ibnu Qutaibah dengan kitab ilmu Gharibul Hadis yang lain kayak Nihaya fi Gharibil Hadis karya Ibnu Al-Asir atau karya kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Jauzi. Apa yang membedakan atau ada kelebihan tersendiri dalam kitab ini? Syukran Ustaz. Oke, sabar Mas Haki. Ini masih pertemuan pertama membahas Ibnu Qutaibah ya. Masih ada beberapa pertemuan lagi kita bahas kitab ini. Jadi besok masih biografi. Nanti baru kemudian kita insya Allah di pertemuan ketiganya baru masuk bahas kitabnya. Jadi mungkin masih 2 pertemuan lagi kita akan membahas itu Mas ya. Jadi mohon bersabar dulu ya. Oke, Ustaz. Oke, ada yang lain. Ini masih biografi dulu saja. Ya. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan Mas Yahya. Dari 2 sumber riwayat tadi tentang kematian Ibnu Qutaibah, yaitu yang pertama yang kita ketahui bahwa beliau meninggal ketika setelah makan bubur dengan tiba-tiba. Setelah itu beliau meninggal dunia. Kemudian riwayat kedua bahwa beliau meninggal itu secara tiba-tiba. Nah, mungkin bisa kita prediksi Ustaz bahwa beliau itu sedang keracunan atau bagaimana Ustaz? Terkait pendapat yang kedua itu ya Mas ya? Oke, Ustaz. Oke. Saya belum sampai melacak lebih jauh ya, maksudnya tiba-tiba itu apakah keracunan atau bagaimana. Tapi sepanjang yang saya baca, memang 2 riwayat ini itu berbicara pada konteks yang berbeda. Konteks yang pertama itu sebabnya memang sebelumnya diawali dengan tadi ya, makan huraisah dulu ya, aklatu huraisah, makan semacam bubur, makan malam begitu, lalu kemudian badannya, perutnya panas gitu. Sama lah kayak kita mungkin ketika memakan sesuatu yang aneh ya, tiba-tiba perutnya agak nggak enak ya, entah itu mules dan lain sebagainya. Tapi ini dalam kasus Ibnu Qutaibah lebih parah lagi ya, dikatakan fa'asabathu anha al-hararah ya. Jadi kata al-hararah itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan panas yang luar biasa, tidak hanya sekedar panas ya. Jadi kata al-hararah ini memang betul-betul yang panas yang membuat orang itu tersiksa, membuat orang itu sangat payah gitu. Dan itu berlangsung hattal fajri ya, sampai fajar, sampai subuh. Coba dari malam kemudian sampai subuh, panas badannya sampai kemudian nggak kuat akhirnya
Ibnu Qutaibah pingsan, lalu tuwfiya, meninggal dunia. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, ya, saya tidak tahu ya, maksudnya belum mencari lebih mendalam apakah memang didahului sebelumnya oleh peristiwa tertentu atau makan apa begitu. Hanya dijelaskan faja'ah, tiba-tiba. Kalau yang saya pahami ya, meninggalnya secara tiba-tiba itu sebelumnya itu dalam keadaan sehat-sehat saja, maksudnya dalam keadaan ya seperti apa adanya. Ya, sebelumnya mungkin ngajar atau sebelumnya mungkin menulis begitu, tapi tiba-tiba meninggal dunia begitu. Ya, sama seperti orang yang serangan jantung lah. Sorenya itu masih main bola misalkan ya, pulang-pulang mandi habis isya meninggal dunia ya. Artinya faj'ah, tiba-tiba sekali, tidak ada istilahnya, tidak ada musabab yang menjadi wasilah dia meninggal. Nah, saya memahaminya seperti itu, Mas Yahya Muhaimin. Jadi dua pendapat itu berbicara pada konteks yang berbeda. Saya memang belum sampai menelusuri tiba-tibanya itu kenapa gitu. Begitu Mas Yahya, mungkin yang bisa saya coba jawab. Enggak, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke. Ada yang lain? Saya lagi, Ustaz. Ya, silakan Mas Haki. Ini, Ustaz. Kan Ibnu Qutaibah banyak mengambil ilmunya dari beberapa ulama. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana Ibnu Qutaibah itu mengumpulkan ilmu tersebut? Maksudnya itu apakah menjadi murid khusus dari para ulama-ulama tersebut atau sekedar hanya mengikuti halakoh-halakoh ketika ada kajian beliau ikuti dan beliau serap ilmunya. Itu saja. Oke, bagus Mas Haki. Seorang ulama ketika dia menyebut dirinya talammadza, biasanya kalau dalam kitab-kitab begitu ya, dalam kitab-kitab kitab apapun lah, kalau dia menyebutkan, penulisnya dia menyebutkan itu adalah talammadza ya, artinya itu adalah berguru ya, menjadi murid, itu tidak hanya sekedar bertemu 1-2 kali, tapi dia memang betul-betul dalam bahasa kita sekarang itu mulazamah istilahnya. Ya, kalau dalam istilahnya tradisi sanad keilmuan kita sekarang itu istilahnya mulazamah. Jadi bukan hanya 1-2 kali saja dia mengambil ilmu dari guru itu, tapi benar-benar talammadza, benar-benar menjadi guru, mengikuti mengikuti halakoh-halakoh ilmunya yang sering yang kemudian tidak hanya halakoh-halakoh ilmunya. Dalam satu riwayat ada ulama yang sampai dia itu mengikuti ikut tidurnya di mana, tinggalnya di mana ya, sampai dia yang memasakkan masakan untuk gurunya. Pokoknya keseharian bersama gurunya gitu. Itu mulazamah itu seperti itu. Nah, kalau ada kata dalam kitab-kitab yang kita baca istilahnya talammadza ya, itu akar kata yang membentuk kata tilmizun ya, atau tilmizah, artinya murid laki-laki atau murid perempuan. Kata kerjanya talammadza. Nah, kata talammadza itu kalau dalam konteks kebahasaan itu maksudnya bukan hanya sekedar bertemu 1-2 kali. Kalian memang benar-benar menjadi murid. Dia istilahnya tadi mulazamah ya, bertemu gurunya tidak hanya dalam halakoh tapi dalam keseharian yang lain, mengambil ilmu dan lain sebagainya. Ya, jadi bagaimana proses Ibnu Qutaibah mengambil ilmu kepada beberapa guru tadi yang disebutkan, ya, itu saya yakin tidak hanya 1-2 kali, ya, karena disebutkan talammadza di sana. Dia berguru kepada beberapa guru, ya, beberapa sarjana, beberapa ulama besar pada waktu itu, yang kemudian ulama-ulama itu mempengaruhi keilmuan Ibnu Qutaibah, ya. Dalam bidang kebahasaan ada 3 orang tadi ya. Dalam ilmu fikih dan hadis ada 2 atau 3 tadi saya sebutkan. Salah satunya Ibnu Rahawayh tadi. Ya. Jadi begitu Mas Haki. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Sama kayak Mas Haki misalkan talammaztu ila Ustadz Nur Khalis misalkan.
Jadi artinya Mas Haki itu berguru tidak hanya sekedar 1-2 kali kepada Ustadz Nurholis. Saya benar-benar menjadi murid. Di UAD, di ilmu hadis menjadi muridnya, ya, di Masjid Nurul Iman jadi murid, dan lain sebagainya. Itu bentuk talammadza, ya. Beda, Mas Haki nggak bisa menyebut talammaztu ila Ustadz Abdus Somad, ya. Meskipun Mas Haki mungkin pernah mengikuti kajiannya Ustadz Abdus Somad di Masjid IC misalkan. Tapi cuma sekali 2 kali. Tapi tidak bisa disebut talammaztu. Saya berguru atau benar-benar menjadi murid dari Ustadz Abdus Somad. Karena konteksnya beda, ya. Kata talamaztu ketika digunakan dalam konteks tadi, ya, sanad keilmuan itu tidak hanya sekedar 1-2 kali saja, tapi memang betul-betul ada mulazamah, ya, ada pertemuan yang terus menerus. Itu Mas Haki, terima kasih. Iya, syukran Ustaz. Ya, cukup. Kalau kita atau dirasa cukup, kita akhiri terlebih dahulu pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Sudah presensi semua? Teman-teman yang yang hadir hari ini, khususnya yang kelas A, itu mohon ngisinya nanti presensinya sesuai tanggal ini, 24 Mei. Karena ternyata kasus kekeliruan atau tidak terinput presensi pada sebelum UTS kemarin itu salah satu sebabnya kata TU adalah input tanggalnya yang keliru gitu. Misalkan kuliahnya tanggal berapa, ya, lalu menginputnya tanggal berapa, itu ternyata pengaruh gitu. Ya, saya juga mohon maaf karena biasanya saya nge-share-nya itu biasanya setelah kuliah gitu, ya. Mungkin itu kekeliruan saya juga. Ini saya share ketika kuliah dan saya harapannya teman-teman bisa mengisi presensinya sesuai dengan tanggal kita sekarang. Kalau yang kelas lain, ya, kelas C, D yang ikut kuliah hari ini, ya, hanya sekedar mendengarkan atau apa, nanti presensinya di hari berikutnya saja, ya, di hari besok, ya, berarti, ya. Tanggalnya juga menyesuaikan besok. Oke, kita cukupkan, ya, dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.